Negara Republik Indonesia nomor 5587. Sebagaimana telah beberapa Penetapan calon kepala desa pada pemilihan kepala desa di Hutabaringin, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing, Natal, diduga telah melanggar Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023. Pasalnya salah satu calon yang ditetapkan oleh panitia berstatus sebagai pegawai negeri sipil, dan tidak memiliki surat izin tertulis dari Bupati, untuk maju mencalonkan diri sebagai kepala desa. Panitia Pilkades Hutabaringin, Kecamatan Panyabungan Barat telah menetapkan ada 4 calon kepala desa yang akan bertarung pada Pilkades bulan Agustus mendatang. Dari keempat calon tersebut yaitu, nomor 1, Mahmud Ar-Rasyid, nomor 2 Muhammad Nur, nomor 3 Muhammad Amin, dan nomor 4 Miswarudin. Calonon, walaupun kita masyarakat. Penetapan dan pengundian nomor urut 4 Cakades ini berlangsung di Aula Kantor Desa Hutabaringin. Selain 4 calon kepala desa hadir, musyawarah penetapan ini turut dihadiri oleh panitia Pilkades, Badan Permusyawaratan Desa. Penetapan calon kepala desa ini justru tidak dihadiri oleh masyarakat setempat. Sian masyarakat, ya netral aja. Nggak usah. Musyawarah penetapan Cakades ini sempat diwarnai perdebatan. Pasalnya salah satu calon kepala desa yang berstatus ASN dinilai tidak memenuhi persyaratan administrasi. ASN tersebut saat ini menjabat sebagai sekretaris pada Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing, Natal, dan tidak mengantongi izin dari Bupati untuk maju sebagai Cakades sesuai peraturan Bupati yang ada. Sesuai mekanisme dan mengadu. Akan melakukan jadwal 5 calon untuk dinaikkan Saya sendiri sebagai calon kepala desa merasa keberatan dan tidak setuju atas pelaksanaan tahapan Pilkades Desa Hutabaringin yang dilakukan oleh panitia, di mana ada salah satu ASN atau PNS yang berjabatan di lingkungan Pemkab Madinah itu diloloskan berkas verifikasinya, tidak diverifikasi. Kenapa diloloskan? Menurut saya di Perbuk itu jelas kalau memang ASN atau PNS dia harus ada izin tertulis dari Bupati. Nah itu jelas di pasal 49 untuk di Perbuk 2023 nomor 23. Nah, sedangkan di Perbuk nomor 62 tahun 2022 itu pun jelas bagi ASN yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa itu wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati, dan hal ini tidak ada, cuma dari atasan sendiri atau kadis. Nah, jadi itu itu nggak boleh rupanya Pak, kira-kira. Menurut Bapak, menurut saya itu tidak boleh. Nah, kalau memang tidak ada Bupati kan ada sekda, bukan dari kadis. Demikian. Makanya saya di sini mengajukan keberatan kepada Pak Bupati, begitu juga dengan panitia kabupaten dan kecamatan dalam hal ini. Saya mohon keadilan ditegakkan. Bukan saya takut dalam hal ini dalam pertarungan Pilkades ini, bukan, tapi setidaknya aturan yang ada dan sebagainya itu ditegakkan. Jangan ada indikasi panitia ini bersebelah ataupun tidak netral. Dalam persyaratan administrasinya, ASN tersebut hanya melampirkan surat izin tertulis yang ditandatangani oleh kepala dinas yang bersangkutan. Sementara itu menurut Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 Pasal 49 menyebutkan, harus mendapatkan izin tertulis dari pembina kepegawaian bagi ASN, pemerintah daerah dan pejabat yang berwenang. Yang dimaksud pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini adalah Bupati. Ini tadi salah satu contoh dalam penetapan calon kepala desa yang sudah ditetapkan oleh panitia Pilkades, yang diprotes oleh salah satu kades. Kenapa salah satu calon diluluskan oleh panitia Pilkades? Kemudian apa yang diprotes salah satu calon kades tersebut? Kebetulan saya sendiri izin mengenai keikutsertaan saya sebagai calon kepala desa.
Sebenarnya izin ini sudah saya urus melalui Kepala Dinas saya Kadis Pariwisata. Karena kebetulan tidak mungkin saya melangkahi Kepala Dinas saya meminta izin kepada Pak Bupati langsung. Karena tupoksi Pak Bupati selaku Kepala Daerah itu sudah dilimpahkan kepada Kepala Dinas. Makanya izin yang saya peroleh dan yang diberikan oleh Kepala Dinas itu baru izin dari Kepala Dinas. Kemudian apabila nanti di dalam izin itu tertuang ternyata saya menang atau apapun lah atau kalah, saya diharuskan untuk melapor segera supaya beliau Pak Kadis bisa melaporkan hal ini kepada Bapak Bupati. Inilah prosedur yang sebenarnya yang berjalan, tetapi oleh beberapa orang tadi ini tidak mengerti prosedur di dalam birokrasi ini. Makanya agak alot permasalahan ini dan katanya akan ada lagi dituntut atau diperpanjang permasalahannya. Terkait masalah surat izin, termasuk salah satu calon kita semalam memang sudah melakukan seru bertanya lah bagaimana itu tentang masalah surat izin yang terkait di peraturan Perbup 62 dan yang keluar di perubahan di nomor 23 tahun 2023 yang mana di sana mengenai izin dari Bupati itu tercantum di 62 dan di Perbup 62 dan di tahun 2023 itu dia PNS itu harus ada izin dari penjabat kepegawaian gitu. Jadi maksud kami kita juga tadi bukan istilahnya untuk tetap kita tambahi berita acara kita dalam pengundian tersebut yang mana nanti mana tahu untuk saat ini kita tetapkan penetapan bakal calon dan akan kita dan sudah kita sepakati tadi kalau memang istilahnya harus adalah dari penegak bupati atau gimana yang belum lengkap siap digugurkan.